Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus jemaat TP Wiyung pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kembali kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan, terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat satu pujian, kunaikan syukur padamu Tuhan, kusembah sujud kepadamu Yesus, penyelamat hidup. Sama-sama kita mau katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kembali Tuhan himpunkan kami beribadah. Meskipun melalui online Tuhan, namun kami percaya Engkau yang hadir tengah-tengah kami, boleh memimpin setiap kami dalam ibadah kami. Ketika kami boleh memuji, muliakan nama Tuhan, terlebih ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani, kiranya urapan kuasa Roh Kudus boleh
mengurapi setiap kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan Tuhan boleh memperkenankan hati-Mu. Kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah TPI Wiyung ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang hadir tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah kita boleh mendapatkan keselamatan. Sebab Dia Allah yang telah menyatakan kasih-Nya yang besar melalui pengorbanannya bagi setiap kita di atas Kalvari. Biarlah kita boleh tetap memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa Dialah sumber kekuatan atas kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian ini, bahwa Tuhan sajalah gunung batu pengharapan atas kehidupan setiap kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Biarlah kita tetap percaya kepada Dia sampai akhir kehidupan kita. Kita mau tetap melayani, kita mau tetap mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membawa kita semakin mengenal dan mengasihi Allah kita. Kita angkat satu pujian, hati sebagai hamba. Biarlah itu tetap ada dan selalu ada di dalam kehidupan kita.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Firman Tuhan akan diwarnai oleh Saudara Hilary Haryanto. Kepada hambanya kami berikan waktu dan kesempatan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Pada malam hari ini untuk kami boleh merenungkan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Pimpin jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, dari pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri, Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, khususnya di Jemaat TPI Wiyung. Pada malam hari ini saya akan membagikan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu di dalam Injil Markus pasal yang saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Saya akan membacakannya di ayat yang pertama, dalam ayat yang pertama, yaitu kalau di sini di LAI diberikan judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya akan membacakannya di Injil Lukas pasal yang 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Kalau kita membaca di dalam semua perikop ini, kita akan menemukan bagaimana kisah yang perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang hakim yang lalim. Kalau di dalam perikop-perikop yang lain, di dalam Injil Matius atau Injil
yang lainnya ditulis. Kalau di sini perumpamaan tentang hakim yang tak benar, yang dimana kalau kita melihat, kita membaca di dalam kisah ini, kita akan menemukan bagaimana seorang hakim yang tidak benar, yang begitu, kalau kita melihat mungkin dalam kehidupan saat ini adalah hakim yang begitu kejam, di mana dia tidak pernah memberikan suatu kesempatan kepada menolong untuk janda yang miskin, janda yang tidak mampu ini. Tetapi di dalam perikop ini saya akan memberikan tentang bukan masalah hakim yang tak benar, tetapi di sini di mana Yesus mengajarkan, Yesus merintahkan kepada murid-muridnya untuk supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pastilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita setiap hari mungkin selalu berdoa, baik itu sebentar maupun lama, baik berapa menit maupun berapa jam. Tetapi sebagai anak Tuhan, tahukah kita apakah doa itu? Bagaimanakah kita berdoa? Apakah doa itu menjadi suatu kewajiban di dalam setiap kehidupan kita atau menjadi suatu keharusan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berpikir bahwa doa di dalam kehidupan kita sebagai suatu kewajiban atau keharusan sebagai orang Kristen, harus berdoa, itu adalah suatu hal yang, kalau saya katakan bahwa suatu hal, kita adalah orang-orang yang sangat kasihan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen khususnya. Kenapa? Karena suatu kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Di mana ketika kita tidak suka atau kita suka di dalam berdoa, ketika harus wajib berdoa, kita harus berdoa. Itu suatu kewajiban. Suka tidak suka kita harus berdoa. Dan kalau itu adalah kewajiban, ketika kita tidak suka untuk berdoa, ketika kita tidak berdoa, kita akan mendapat suatu hukuman atau suatu dosa. Dan kalau hal itu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan, ketika kita berpikir bahwa doa adalah suatu kewajiban di dalam kehidupan kita, maka marilah kita sama-sama berpikir, kita sama-sama merenungkan kembali bagaimana dengan sikap, bagaimana dengan hidup kita, bagaimana dengan doa hidup kita. Biarlah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak berpikir bahwa doa adalah suatu kewajiban. Mari kita berpikir bahwa doa itu adalah suatu kebutuhan di dalam setiap kehidupan kita, di mana kalau kita dalam kehidupan kita pastilah kita memiliki suatu kebutuhan untuk makan. Makan adalah suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban atau keharusan. Ketika kita makan menjadi kewajiban atau keharusan, suka tidak suka dengan makanan yang kita harus makan, kita harus wajib makannya. Tetapi ketika kita menjadikan makan itu adalah suatu kebutuhan, itu adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita dengan kita makan setiap harinya, meskipun apapun yang kita makan yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, tapi ketika kita memiliki suatu kelaparan, memiliki rasa yang haus atau rasa yang lapar dalam kehidupan kita, pastilah kita akan makan untuk supaya kita mendapatkan stamina kembali, untuk supaya kehidupan kita yang untuk selanjutnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, doa itu adalah sebagai kebutuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa doa juga adalah sebagai nafas hidup orang percaya. Bapak-Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam ayat ini, di mana Yesus yang dia adalah juga manusia sejati, ketika dia turun dalam dunia, dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa, bagaimana harus berdoa. Dan supaya bagaimana mereka tidak jemu-jemu, mereka tidak, di dalam ayat yang kita baca, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, di mana Yesus mengajarkan untuk supaya ketika mereka berdoa, mereka tidak seperti ahli-ahli Farisi, orang-orang yang ingin meminta suatu pujian di dalam setiap doa-doanya, dengan berbagai hal-hal yang mungkin dapat dilihat orang ketika mereka berhenti di perempatan-perempatan jalan, mereka berdoa dengan begitu panjang, mereka berdoa dengan bertele-tele atau mengulang-ulang setiap doa-doa yang mereka lakukan. Ketika mereka berdoa, mereka hanya memiliki suatu niat dalam hatinya, atau kebutuhan dalam hatinya adalah kebutuhan untuk supaya dipuji orang lain, untuk dipuji orang yang melihatnya. Dan di sana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan para pendengar pada waktu itu untuk supaya mereka, ketika mereka ingin berdoa, ketika mereka hendak berdoa, masuklah ke dalam kamar dan kuncilah pintu. Karena hanya Allah sendirilah yang mendapatkan, yang kita ketahui, dan hanya Allah yang tahu segala setiap apa yang kita doakan. Dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita seringkali juga berdoa. Seringkali kita tidak bisa membedakan mana inakah doa yang secara pribadi atau doa secara umum atau secara dalam persekutuan.
Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ketika orang disuruh berdoa di dalam suatu persekutuan, tetapi mereka lupa kalau mereka sedang dalam persekutuan bersama-sama. Yang seharusnya secara umum kita harus berdoa secara umum, bukan secara pribadi setiap doa-doa kita. Kita tidak salah ketika kita berdoa itu, tetapi kita salah menempatkan tempat pada waktu di mana kapan kita harus berdoa. Di dalam doa yang Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami di dalam Matius pasal yang ke-6 menyatakan bahwa ketika kita berdoa, sebelumnya kita mengakui bahwa Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kekudusan Bapa, yaitu yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap doa kita, ketika kita berdoa, biarlah dalam setiap pikiran dan hati kita boleh benar-benar tertuju kepada Allah. Tertuju kepada siapa kita berdoa, bukan tertuju kepada setiap apa yang orang lain pikirkan tentang kita, apa yang orang lain berikan pujian kepada kita. Doa juga bukan sebagai suatu rutinitas atau suatu tradisi. Ketika kita berdoa, mungkin ketika kita makan bersama kita akan berdoa. Tetapi pernahkah kadang kita juga lupa, kadang saya juga lupa ketika makan suatu hal yang kecil, suatu hal yang mungkin gorengan atau makanan kue kecil, terkadang kita lupa untuk bersyukur ketika kita memakannya. Tetapi biarlah dalam kehidupan kita, janganlah doa itu hanya menjadi suatu rutinitas atau suatu tradisi dalam kehidupan kita. Kalau kita makan besar atau kita makan bersama-sama baru kita berdoa. Tetapi ketika kita makan suatu hal yang dianggap kita remeh seperti permen atau minum, kita lupa bersyukur, kita lupa berdoa. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Yang walaupun kita tidak secara serta-merta berdoa ketika di depan umum, di depan orang banyak kita berdoa dengan supaya dilihat orang, tidak. Tetapi di dalam hati kita juga bisa berdoa, mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam setiap kehidupan kita ketika kita berdoa, jangan kita memiliki suatu pemikiran-pemikiran yang supaya orang lain memuji dengan setiap pujian, dengan setiap doa-doa yang kita naikkan, dengan setiap kata-kata yang kita susun begitu rapi. Jujur saja, secara pribadi saya sendiri ketika saya berdoa di dalam doa syafaat, saya kurang fasih dalam berdoa, saya kurang fasih di dalam berkata-kata ketika saya harus berdoa syafaat atau menyusun suatu kata-kata yang baik. Terkadang saya sendiri ketika saya berdoa, setelah saya berdoa dalam doa syafaat, saya berpikir, kenapa bahasa saya kacau, kenapa bahasa saya yang saya katakan, yang saya ucapkan ketika waktu berdoa, rasanya semuanya seperti tidak berbentuk atau kocar-kacir. Dalam setiap doa-doa yang saya naikkan, saya selalu berusaha untuk belajar bagaimana saya dapat berkata-kata dengan baik. Dalam setiap kita berdoa, pastilah kita berpikir, tetapi janganlah setiap doa kita, pikiran kita kacau karena bagaimana kita berkata. Pastilah kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, pasti kita semua bisa berdoa. Terlepas kita mau tidak mau, ketika berdoa di depan umum, pasti semua orang bisa berdoa. Doa itu tidak harus suatu hal yang kata-kata yang sama atau kata-kata yang ketika kita diajari oleh, mungkin ketika kita masih kecil diajari oleh orang tua atau guru sekolah minggu kita untuk berdoa. Tidak, kita bisa, orang Kristen berdoa dengan bebas, dengan tidak ada suatu syarat atau ketentuan-ketentuan dengan kata-kata ini. Karena ketika kita berdoa dengan suatu kata-kata yang sama, tidak tahu bahnya kita mengatakan itu menjadi suatu seperti kalau orang bilang itu suatu jimat atau suatu mantra. Doa kita bukanlah mantra yang kita ucapkan berulang kali. Dalam setiap doa-doa kita, Tuhan memberikan suatu kebebasan, Tuhan memberikan suatu suatu hal untuk supaya kita berkata-kata dengan baik atau berkata-kata dengan seluruh hati kita, seluruh pemikiran kita ucapkan kepada Tuhan bagaimana kita berdoa. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita, kebutuhan akan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang baik yaitu melalui setiap doa-doa kita. Mungkin di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, tidak seperti yang pujian yang mungkin juga Bapak Ibu sering dengar, doa mengubah segala sesuatu. Mungkin ketika kita menyanyikan sebab doa mengubah segala sesuatu itu akan gampang, tetapi bagaimana ketika kita berdoa dan ternyata doa yang kita naikkan tidak pernah mengubah sesuatu hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus menyatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengatakan bahwa tetaplah berdoa,
Dan itulah yang nasihat-nasihat yang Rasul Paulus nyatakan untuk supaya kita tetap berdoa di dalam segala hal, dalam segala keadaan, marilah kita tetap berdoa. Yang walaupun segala sesuatu yang kita doakan mungkin tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin setiap kita bisa menyanyikan itu dengan mudah, tetapi dalam kenyataannya bagaimana ketika hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan dalam setiap kehidupan kita, doa-doa yang kita naikkan adalah menjadi suatu relasi hubungan kita sebagai umat Tuhan. Doa adalah suatu hubungan antara kita dengan Tuhan, bagaimana kita berbicara, bagaimana Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, yang walaupun Tuhan tidak berbicara secara langsung di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak berbicara secara langsung seperti kita berbicara dengan rekan kita, dengan teman kita. Bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika mendengar suara Tuhan, mereka sepertinya mau mati dan mereka tidak tahan. Dan mereka berteriak kepada Musa. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika ada orang mengatakan bahwa saya berbicara dengan Tuhan, betapa hebatnya orang itu ketika dia bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung. Bangsa Israel, Musa pun sendiri tidak mampu untuk mendengar setiap suara Tuhan ketika Tuhan berbicara secara langsung. Bagaimana suara itu sangat mematikan. Kita sebagai umat Tuhan yang saat ini kita hidup di zaman kasih karunia ini, kita boleh mendengar setiap suara-suara Tuhan, mendengar setiap perkataan Tuhan melalui setiap pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan. Mungkin juga Tuhan bisa berbicara melalui kehidupan orang lain, yang walaupun mungkin juga orang itu tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan juga bisa memakai mereka melalui setiap perkataan-perkataan mereka, melalui setiap hal apapun yang mereka bicarakan. Ketika orang itu menasihati kita, ketika orang itu berkata-kata dengan kita, dan hal itu membangun dalam kehidupan kita. Itu juga cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan, biarlah dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, tidak menjadi suatu hal yang rutinitas atau menjadi suatu hal yang kebiasaan, sehingga kita ketika berdoa, rasanya kita hampa. Ketika kita berdoa, rasanya sepertinya doa kita sepertinya begitu dan begitu saja setiap harinya. Mungkin dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, tidak semua Tuhan jawab secara langsung. Tetapi biarlah dalam setiap kehidupan kita tetap bersabar, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana dalam bukunya Philip Yancey mengatakan bahwa doa tidak akan pernah mengubah Allah. Tetapi dalam doa itu adalah mengubah cara pola pikir kita kepada Allah. Bagaimana kita berpikir tentang Allah dalam kehidupan kita. Doa bukanlah suatu mantra untuk dapat mengubah batu yang besar hilang dalam kehidupan kita, batu yang besar di depan kita akan hilang, atau yang batu akan menjadi roti. Doa juga bukan suatu doa yang dapat menjadi mantra untuk supaya menghilangkan setiap masalah-masalah kita. Doa adalah sebagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita melalui setiap doa-doa. Yang seperti Yesus ajarkan ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk supaya mereka tidak jemu-jemu. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri ketika waktu dia masih melayani atau menjadi manusia di dunia ini. Dia setiap pagi, di dalam Injil Markus pasal yang kedua, saya mengatakan bahwa setiap dia pagi-pagi benar dan pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia mengajarkan, pastilah itu dilakukan setiap hari untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana dengan sikap hidup kita, bagaimana dengan hidup kita, bagaimana dengan doa kita? Sudahkah kita menjalin suatu relasi yang baik dengan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita? Mari jemaat Tuhan, kita jadikan doa itu suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Jangan jadikan doa itu suatu kewajiban. Kewajiban yang sangat mengakang dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan doa itu adalah suatu kewajiban. Itu adalah sangat mungkin menyiksa dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kewajiban, ketika jam ini kita harus berdoa, ketika jam ini kita harus berdoa. Bagaimana ketika kita tidak bisa pada waktu itu? Bagaimana ketika jam itu kita tidak bisa berdoa? Begitu kasihan ketika kita menjadikan doa adalah suatu kewajiban atau suatu hal keharusan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, marilah kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Sebagai orang Kristen, mari kita jadikan doa itu adalah suatu hal kebutuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana kita butuh makan untuk supaya kita hidup, dan doa itu menjadi suatu kebutuhan untuk kita supaya kita kehidupan rohani kita dalam Tuhan, untuk supaya dalam kehidupan kita dengan Tuhan
tetap terjalin dengan baik, tetap terjalin dengan sempurna ketika kita berhubungan dengan Tuhan begitu baik. Pastilah hubungan kita dengan sesama, dengan orang-orang sekitar kita, pasti kita akan memiliki suatu hal yang begitu baik pula. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, kita akan terlihat di keluar kita bagaimana sikap hidup kita dengan sesama. Ada suatu ilustrasi ketika ada seorang yang ingin mendengar suara Tuhan, ingin mendengar atau melihat jawaban dari Tuhan. Mungkin kita sudah pernah mendengar sebuah ilustrasi yang dimana ketika terjadi suatu banjir yang besar di suatu daerah, ada seseorang Kristen, orang anak Tuhan, dia ingin mendengar jawaban Tuhan di dalam doanya. Ketika banjir itu melanda, dia tidak segera lari atau meninggalkan daerahnya karena dia tidak bisa berenang. Ketika banjir sudah sampai di atap, dia tinggal di atas atap dan datanglah beberapa tim SAR untuk menyelamatkan dengan perahunya. Tetapi orang itu tidak mau. Dan selanjutnya ketika air sudah hampir di pucuk atas atap, ada helikopter yang menolong, tetapi orang itu tidak mau. Dan pada akhirnya orang itu tenggelam, mati. Dan di dalam ilustrasi, kalau kita mungkin sudah membaca atau mendengar, dan dia meninggal dan ketemu dengan Tuhan dan berkata bahwa, Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Kenapa dalam doa-doaku engkau tidak pernah menolong? Ketika aku harus mengalami banjir, kenapa engkau tidak menolong aku dan mengangkat aku untuk supaya memindahkan ke tempat yang aman? Tetapi Tuhan berkata kepada orang itu, berkata bahwa, di dalam doa-doamu aku sudah menjawab melalui setiap orang-orang yang aku utus untuk datang kepadamu menolongmu. Melalui tim SAR yang di dalam perahu, tetapi kamu menolaknya. Melalui helikopter dari tim SAR juga kamu menolaknya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita sering juga mendengar ilustrasi yang lain tentang doa. Bagaimana ketika orang ini ingin sekali melihat atau di dalam doanya supaya Tuhan menolong secara langsung. Bagaimana dalam kehidupan kita, mungkin juga kita seringkali kita berkata bahwa Tuhan, tolonglah aku, lepaskan aku dari masalah ini secara langsung. Sembuhkan aku dari penyakit ini dengan tanpa aku meminum suatu obat apapun. Tuhan bisa menolong kita, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui orang lain, melalui Alkitab. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita mungkin melalui setiap obat-obatan yang kita minum, yang Tuhan berikan hikmat melalui setiap para dokter untuk supaya kita memiliki kesembuhan. Ketika setiap doa-doa yang secara tidak langsung, mungkin ada juga orang yang ketika waktu berdoa, dia langsung memiliki suatu mujizat atau kesembuhan terjadi. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pastilah kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, seringkali setiap hari kita tidak lepas dari namanya setiap doa dan pergumulan. Dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita dituntut sebagai anak Tuhan, kita memiliki suatu kebutuhan dalam kehidupan kita, yaitu kebutuhan untuk menjalani kehidupan rohani dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah perenungan pada malam hari ini ketika kita membaca di dalam Injil Lukas ini, yang di ayat yang pertama, saya tidak akan menguraikan di dalam perumpamaan ini, yang dimana ketika perumpamaan ini adalah menceritakan bagaimana seorang yang lalim, seorang hakim yang lalim, yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya, tetapi dia memberikan suatu jawaban kepada janda yang memohon setiap harinya. Bagaimana dengan Tuhan, Bapa kita yang begitu baik, Dia Allah yang begitu baik, pastilah ketika kita dengan taat dan setia berdoa, ketika memohon, Tuhan pasti akan memberikan suatu jawaban-jawaban yang mungkin tidak secara langsung dalam kehidupan kita. Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang begitu mengasihi dalam kehidupan kita, yang kita sebagai anak Tuhan yang dipilihnya melalui kasih-Nya. Kita memiliki suatu kesempatan, memiliki satu hubungan yang baik. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita diberinya anugerah yang begitu besar untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia, dengan setiap perkataan-perkataan kita yang keluar dari hati kita, dengan tidak ada batasan-batasan dalam kehidupan kita, untuk kita berkata-kata kepada Tuhan dengan apapun, dengan bahasa apapun, dengan keberadaan kita bagaimanapun. Dan Tuhan tidak menentukan, dan Tuhan tidak mewajibkan untuk kita
menjadikan doa itu kewajiban dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita, doa itu menjadi suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita butuh hidup, kita butuh makan. Bagaimana kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita jadikan doa itu adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini setidaknya bisa mengajarkan kepada kita bagaimana kita dalam kehidupan ini menjadikan doa suatu kebutuhan, bukan menjadi suatu kewajiban atau keharusan dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ajarilah kami ketika kami dalam hidup kami menjadikan doa itu suatu rutinitas sehari-hari atau suatu tradisi yang harus kami lakukan atau kewajiban yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Hal itu adalah suatu hal yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan kami ketika doa itu adalah suatu kewajiban. Tetapi biarlah Tuhan kami dalam hidup kami menjadikan doa itu suatu kebutuhan kami sehari-hari. Kebutuhan kami akan Engkau. Kebutuhan kami akan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kebutuhan kami akan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Jadikan doa-doa yang kami hidupi dalam hidup ini menjadi suatu kekuatan kerohanian, pertumbuhan rohani dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami belum mampu menjadikan doa itu adalah sarana yang terbaik dalam hidup kami berkomunikasi dengan Engkau. Ampuni kami mungkin dalam kehidupan kami lalai untuk melakukan untuk menjadikan doa-doa itu kebutuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak bisa menjadikan hidup kami menjadi rumah doa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan pertumbuhan kerohanian kami dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu, biarlah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, jadikan kami sebagai rumah-rumah doa-Mu, jadikan kami pendoa-pendoa dalam kehidupan kami, untuk supaya kami menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Hilary Haryanto. Biarlah kiranya boleh menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan yang dipercayakan, nama Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang boleh mendapat perhatian bagi kita semua. Untuk Jumat depan di PSTP Wiyung, ibadah tetap dilaksanakan secara online. Link akan kami bagikan, kami berharap seluruh jemaat boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh diselenggarakan di gereja kita. Dan juga untuk ibadah minggu, pada minggu besok, baik Dharma Harapan pagi maupun Dharma Harapan sore, Gateway Koblen Bromo, firman Tuhan akan mengambil subtema jemaat di Sardis. Dan di Dharma Harapan pagi maupun Dharma Harapan sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budiono Jung dari Jakarta. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui rekening-rekening bank maupun melalui GoPay, biar kita tetap boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan, terlebih bagi kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh mengubahkan konsep paradigma kami melalui doa-doa yang mungkin sering kami lakukan, tetapi boleh menolong kami bahwa doa itu bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan untuk kami tetap berelasi dengan Tuhan sebagai pemilik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Saudara Haryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan selalu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi seluruh petugas pelayanan di gereja kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, berkatilah bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang boleh melayani, dan juga untuk setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh berfungsi dengan baik. Berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya
Jemaat TP Wiyung, kiranya Tuhan terus memberkati dalam usaha dan pekerjaan, dalam rumah tangga, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh tetap merasakan akan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin sertai kami. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.